Jumpa di Rai Soccer TV. Saya Yesayas Octavianus. Saat ini ada gerakan massal dan masif yang sedang berproses dari supporter di Malang. Dalam pandangan mereka, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, TGIPF, dan kepolisian dalam mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan belumlah menyentuh rasa keadilan dan belum ada transparansi, di mana sosok intelektual di balik kejadian ini belumlah muncul ke permukaan. Bahkan ada kesan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya, ketika dilakukan rekonstruksi ulang kejadian tersebut, tidak ada penyemprotan gas air mata. Padahal sesuai dengan rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta, sebagian besar kematian yang menjatuhkan 133 korban adalah karena semprotan gas air mata. Pihak kepolisian telah menetapkan Dirut PT LIB atau Liga Indonesia Baru sebagai tersangka. Sementara PSSI masih belum tersentuh. Jika melihat kejadian yang terjadi di lapangan adalah tentang kegiatan sepak bola, dan dalam statuta PSSI lah yang mengurus, mengatur, mengontrol, dan menjalankan kompetisi profesional. Bahwa PT Liga atau PT LIB ada di dalamnya, tetapi bukan dalam struktur resmi kepengurusan PSSI, sehingga tanggung jawab utama sepak bola adalah di PSSI. Untuk itu, rekomendasi TGIPF yang antara lain meminta kepengurusan PSSI atau ke-15 Esko agar mundur adalah sudah sangat tepat. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa PSSI pun harus segera dijadikan tersangka, karena kasus ini adalah bukan kasus orang per orang, tetapi kasus institusi, di mana sepak bola adalah ranah dan domainnya PSSI, bukan panpel, bukan supporter, bukan pihak kepolisian, dan bukan PT LIB. Andaikan ini peran di mana pemerintah, FIFA, dan TGIPF di satu kubu melawan PSSI di pihak yang lain, maka PSSI sekarang adalah sebagai tawanan yang sedang digiring ke camp konsentrasi untuk menunggu waktu dieksekusi. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan Infantino sekitar 2 jam lebih, dan kemudian Infantino melakukan pertemuan khusus dengan PSSI, maka di sana harusnya PSSI memakai momentum tersebut untuk mencurahkan semua keluh kesah yang ada selama ini, bahkan sampai pada kondisi terkini, bahwa pemerintah telah mengintervensi PSSI. Namun faktanya itu tidak dilakukan, atau sudah dilakukan tetapi tidak menyebar keluar. Dalam pertemuan sekitar 2 jam antara Ketua PSSI Muhammad Iryawan Ibul dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, tidak ada juga jumpa pers untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Bukan tidak mungkin, dan ini mendekati kebenaran, PSSI telah menyinggung soal intervensi pemerintah kepada Infantino. Namun pengaduan atau laporan tersebut dianggap atau diabaikan oleh Infantino, mengingat Infantino sendiri ada di balik semua gerakan ini, di mana lewat suratnya dia menegaskan bahwa
FIFA akan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia membentuk tim transformasi guna memperbaiki semua karut-marut sepak bola saat ini. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa Infantino dan FIFA telah mengintervensi PSSI dan bukan pemerintah Indonesia. Nah, langkah-langkah berikut setelah pengurus PSSI mengundurkan diri, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan pengurus baru? Tentu ada kongres KLB, kongres luar biasa. Bagaimana prosesnya? Sesuai arahan statuta, biasanya FIFA berkoordinasi dengan stakeholder sepak bola di negara masing-masing, dalam konteks ini Indonesia, untuk membentuk komite normalisasi. Dan itu pernah terjadi tahun 2010, di mana ada komite normalisasi yang diketuai oleh Agung Gumelar. Tugas komite normalisasi ini nantinya menyiapkan sampai pada menyelenggarakan kongres luar biasa, bahwa siapa-siapa orang yang akan duduk di dalam komite normalisasi itu tentu akan diisi oleh berbagai unsur dan stakeholder. Ada perwakilan dari Menteri Olahraga, ada dari KONI, ada dari KOI, ada juga dari media, bahkan sampai pada supporter. Dan kalau ini terjadi, saran dan masukan saya kepada Presiden Joko Widodo agar Pak Presiden tolong tetap mengawasi, mengawal, mengontrol kerja komite normalisasi ini. Karena mereka-mereka yang ada di dalamnya haruslah juga orang-orang yang sevisi dan semisi dengan Presiden. Dan apa yang dilakukan Presiden pada tahun 2014 ketika memimpin negara ini, salah satu langkah yang brilian adalah beliau memilih dan menempatkan pembantu-pembantunya di tingkat menteri dengan orang-orang yang mempunyai visi, misi yang sama, serta berintegritas, profesional, dan kapabel. Semoga cara ini yang akan digunakan juga oleh Presiden dalam kepengurusan PSSI yang akan datang. Karena jika tidak dilakukan perubahan total dalam kepengurusan PSSI saat ini, maka apa yang sudah dilakukan pasca tragedi Kanjuruhan akan menjadi sia-sia dan kita kembali dalam kondisi titik nol, hancurnya sepak bola kita ke depan, dan sampai kapan hanya Tuhan saja yang tahu. Dan ingat, bola itu bulat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Giring terus!